taklim pada kali ini yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Saiful Rahmat. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam syekhil islamil arif billah al-habib Ahmad bin Hasan al-Attas, al-habib Salim bin Abdullah bin Warashatiri, al-habib Abdullah bin Muhammad bin al-Shihab. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubati wa ya ahlal halli wal aqdi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin, bapak-bapak dan segenap kaum remaja, kajian malam Sabtu di Wafiz Al-Amin Center. Kita doakan mudah-mudahan Wafiz Al-Amin Center senantiasa Allah berikan kesuksesan, dijauhkan dari segala ujian dan musibah. Kita doakan juga guru kita Kiai Haji Nur Anwar Amin dan guru-guru kita yang lainnya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, baik para orang tua, para tokoh, para sesepuh, guru-guru yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan guru-guru kita semua Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan dalam usianya. Wabil khusus guru kita yang terhormat, sama-sama kita cintai, sama-sama kita muliakan, Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin. Guru kita Bapak Kiai Haji M. Hari Rosyadi MA, dan guru kita Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Haji Matali, dan para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu
tanggal 20 September tahun 2024. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira sudah masuk tanggal berapa? Tanggal 17 Rabiul Awal. Artinya apa? Artinya kita masih berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki kajian, sedikit saya ingin bercerita tentang keistimewaan dan kemuliaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita di Lebanon. Kira-kira Lebanon negara mana, Bapak sekalian? Pelebah mananya Teluk Pucung itu kira-kira? Lebanon, salah satu negara di Timur Tengah. Dulu termasuk Syam. Syam itu daerah yang sangat besar, sekarang terpecah menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Satu ketika di Lebanon diadakan perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana itu yang hadir bukan cuma muslim, non-muslim hadir untuk merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tradisi di sana, ketika merayakan Maulid, mereka akan menembakkan senapan ke atas langit. Ini seperti acara pernikahan di sana. Jadi kalau sudah akadnya selesai, bil mahril madkur, dengan mahar tersebut dibayar tunai. Tuor. Kalau di kita mah petasan ya. Wow, di sana petasan nggak main, Pak. Sono pakai tembakan beneran, jeger. Begitu pula saat Maulid, mereka akan melepaskan tembakan-tembakan ke langit. Dan qadarullah, ada satu peluru yang menyasar. Ada seorang anak kecil yang beragama Nasrani tertembak peluru tersebut sampai menembus kepalanya. Kemudian dia pun tumbang dengan berlumuran darah. Sang ibu pun menangis histeris. Kemudian orang-orang situ membawa ke rumah sakit terdekat yang bernama Ghossan Hamud. Tapi sayangnya para dokter di sana tidak mampu untuk menanganinya. Kenapa? Karena sudah sangat sekarat. Kemudian dokter sana menganjurkan ini anak tidak bisa diselamatkan kecuali dokter ahli yang berada di Amerika. Tapi apa daya, si anak sudah sekarat. Maka sang ibu pun berputus asa. Akhirnya sang ibu berteriak histeris memanggil-manggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta tadda'in nubuwah, unzur ila binti hadza. Wahai Muhammad, bukankah engkau orang yang mengaku sebagai nabi? Coba lihat anakku sekarang. Karena perbuatan umatmu yang merayakan maulidmu, sekarang anakku tidak berdaya, tertembak oleh peluru yang ditembakkan oleh umatmu. Kemudian tidak lama dokter pun datang dan mengatakan, wahai ibu, silahkan lihat anakmu untuk terakhir kalinya. Jadi mendengar ucapan si dokter, melihat untuk terakhir kalinya, yang ada di pikiran si ibu apa? Ya sudah meninggal. Akhirnya dengan keadaan yang sangat lemah, si ibu itu dituntun menuju ruang IGD. Dan di belakang dokter mengikuti, ya, dengan berduka cita tentunya. Dan disinilah letak keajaiban terjadi. Ketika si ibu yang diikuti para dokter membuka pintu tersebut, ternyata si anak sedang duduk tanpa ada darah sedikit pun, tanpa ada luka sedikit pun.
Kemudian si anak mengatakan, wahai ibu, tolong tutup pintunya, jangan biarkan dia keluar. Sang ibu pun penasaran, ini kira-kira yang dimaksud dia itu siapa? Tapi sang ibu tidak mempedulikan perkataan anaknya, langsung memeluknya sambil menangis. Tapi menangis bahagia karena anaknya ternyata hidup dan selamat. Maka si anak pun bercerita, ibu, ketika aku sedang dalam keadaan tidak sadar, ternyata nabinya orang Islam yang bernama Muhammad datang kepadaku. Dia mengusap kepalaku sambil tersenyum. Ketika dia mengusap kepalaku, tiba-tiba seluruh sakit yang ada di dalam diriku pun hilang. Luka-lukaku pun hilang. Darah-darah yang bersimbah di tubuhku pun hilang. Wahai ibu, aku sangat merindukannya. Aku sangat merindukan nabinya orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang ibu pun langsung bersahadat di tempat itu pula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ternyata Muhammad benar-benar nabi. Ternyata Muhammad mendengar keluhanku. Kemudian dokter pun seketika langsung semuanya bersahadat. Ketika si anak ini pulang ke kampung halamannya dan orang-orang kampung halaman tahu ceritanya, mereka semua langsung bersyahadat dan masuk. Nah, ini luar biasa, Pak. Ternyata Rasulullah itu masih memperhatikan kita hingga sekarang. Jangankan kita, orang yang tidak beriman saja beliau masih selamatkan. Apalagi kita orang yang makanya punya masalah itu bertawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad, perbanyak sholawat, banyak doa kepada Allah, tawasul kepada Nabi. Insya Allah semua masalah-masalah kita akan Allah selesaikan dengan barokah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk, mumpung di bulan Maulid, perbanyak sholawat kepada minimal sehari 100 deh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina. Itu yang paling pendek. Atau yang agak panjang seperti yang tadi dibaca tuh oleh guru kita, sholawat kamilah sehari 100. Masya Allah. Ini dalam rangka memuliakan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu sedikit cerita tentang keutamaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi kajian. Tadi sudah dibagikan lembaran, Pak ya. Dapat semua. Saya fotokopi 100. Biasanya 70 kurang. Makanya saya tambahin 100. Mudah-mudahan kebagian semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi di negara kita akan ada pemilihan umum kepala daerah. Baik itu gubernur, bupati, ataupun wali kota. Tercatat sebanyak 545 daerah yang akan melakukan pemilihan umum dengan rincian 37 provinsi, kemudian 415 kabupaten dan 93 kota. Dan sekarang kampanye sudah mulai ya. Sudah mulai. Itu calon-calon pejabat sekarang sedang bergerilya. Ada yang bagi-bagi duit, ada yang belum ya? Wah, apa lamat? belum nih. Biasanya deket-deket ya. Itu bom atom, serangan fajar, biasanya kalau ada deket-deket tuh, wah, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, bagi-bagi apalagi biasanya. Ada yang ngasih karpet, ada. Ngasih karpet ke musola, kalau nggak menang diambil lagi karpetnya. Kejadian itu guru ya, kejadian itu ya. Masya Allah. Iya,
Nah, menyikapi problematika tersebut, maka di sini kita akan membahasnya secara fikih. Kira-kira menurut fikih problematika tersebut bagaimana? Tindakan tersebut seperti apa? Apakah bisa dibenarkan atau tidak dalam pandangan hukum Islam? Nah, itu ada selembaran yang saya bagikan, judulnya Praktek Suap. Bahasa Arabnya rishwah. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait referensi yang saya gunakan, kemudian definisi, dan yang ketiga macam-macam suap, hukum dan dalilnya. Pertama, referensi yang saya gunakan. Biasanya saya ketika mengkaji satu bahasan menggunakan beberapa referensi. Nah, kalau sekarang saya hanya menggunakan satu referensi saja. Apa referensi yang digunakan? Yaitu kitab Jarimatur Rishwah fi Syariatil Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah At-Turaiqi. Beliau ini orang Mekah. Yang kedua, definisi suap. Jadi Syekh Abdullah At-Turaiqi di dalam kitabnya itu mencantumkan 7 definisi tentang suap yang ditulis oleh para ulama. Dari 7 definisi itu yang komprehensif, yang menyeluruh, bahasa mantiknya jami' mani' adalah definisi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abidin. Ini Imam Ibnu Abidin ini beliau seorang ulama bermadhab Hanafi, wafat tahun 1254 Hijriah kalau tidak salah. Beliau punya kitab fikih yang sangat terkenal dalam madzhab Maliki, namanya Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Itu kitab fikih yang merupakan ensiklopedia daripada fikih Hanafi. Nah, apa kata Ibnu Abidin? Coba bisa dilihat. Ibnu Abidin mengatakan, yang namanya suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau selain hakim untuk dimenangkan kasusnya atau disukseskan segala keinginannya. Ini yang disebut dengan politisasi hukum. Coba lihat, beliau mengutarakan sesuatu. Ini saya tidak baca bahasa Arabnya ya, karena takut kelamaan. Ini yang ada di tab saya itu kitab aslinya yang berbahasa Arab. Ini definisi ini ditulis di halaman 51. Saya bacakan dulu deh bahasa Arabnya. Setelah itu baru kita bahas artinya. Apa kata beliau? Wa qala Ibnu Abidin hiya ma yu'tihi syakhsu li hakimin aw ghairihi liyahkuma lahu aw yahmiluhu ala ma yurid. Apa artinya? Artinya sesuai dengan yang saya tulis di lembaran tersebut. Ibnu Abidin mengatakan bahwa yang namanya suap adalah pertama, sesuatu. Yang dimaksud sesuatu adalah harta dan jasa. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu, entah itu berbentuk uang, benda, atau jasa, kepada hakim atau kepada orang yang memiliki jabatan dan wewenang, maka itu disebut dengan suap. Nah, jadi yang dimaksud sesuatu di sini adalah baik berupa uang, barang, atau jasa. Kalau memberikan janji, ini biasanya calon pejabat ngasih janji, Pak ya. Kalau saya terpilih, BPJS gratis. Iya, saya terpilih, jalan aspal semua. Iya. Nah, kira-kira memberikan janji itu termasuk suap atau bukan? Bukan, Pak. Ya, memberikan janji tidak termasuk suap. Kenapa?
Karena prinsip suap adalah memberikan di awal. Orang ketika memberi uang pasti memberi di awal, memberikan benda di awal, memberikan jasa pelayanan di awal, ya. Nah, itu prinsip suap. Adapun sesuatu yang diberikan nanti, nah, ini namanya janji, itu tidak termasuk suap. Makanya ada beberapa calon legislatif ketika pemilihan kemarin itu tidak memberikan suap, tidak bagi-bagi uang, tidak bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, tapi dia memberikan janji kepada rakyat. Wahai rakyat, kalau saya terpilih, saya berjanji akan melaksanakan program ini dan itu. Cuman rakyat harus pinter, ya. Perjanjian itu harus tertulis hitam di atas putih. Jadi kalau seandainya dia tidak memenuhi janjinya, maka bisa dituntut, ya. Jangan cuma janji doang, kita dibohongin nanti. Tuh. Nah, kemarin itu luar biasa, ada salah satu calon legislatif melakukan itu. Jadi tidak melakukan suap, tapi memberikan janji-janji politik, janji kampanye. Itu tidak termasuk suap. Nah, jadi yang termasuk suap adalah memberikan di awal. Entah itu uang, barang, ataupun pelayanan-pelayanan tertentu. Sesuatu yang diberikan kepada hakim. Ada orang sengketa tanah. Kemudian orang yang sedang sengketa ini memberikan sesuatu kepada hakim. Itu namanya suap. Atau selain hakim. Coba lihat di catatan kakinya, yang dimaksud selain hakim adalah orang yang memiliki jabatan atau wewenang. Kita memberikan sesuatu kepada orang yang punya jabatan, seperti RT, RW, lurah, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar urusan-urusan administrasi kenegaraan kita lancar misalkan. Punya urusan apapun dimudahkan oleh para pejabat. Nah, ini termasuk daripada praktek suap, ya. Atau memberikan sesuatu bukan kepada orang yang memiliki jabatan, tapi kepada orang yang memiliki wewenang. Seperti siapa? Polisi. Polisi punya wewenang untuk menilang kita. Kita naik motor, sen kiri, belok kanan. Itu biasanya emak-emak, Pak, ya. Saya kalau udah berhadapan dengan, waduh, akam sih sen kiri belok kanan, wah, saya nggak berani, Pak. Bagaimanapun pasti saya salah itu. Pernah saya naik mobil di depan emak-emak sen kanan, kirain saya mau belok, kok lama kagak belok-belok, beloknya di ujung bareng saya. Ini gimana ceritanya ya? Banyak begitu. Nah, misalkan kita ditilang oleh polisi, akhirnya kita ngasih uang damai. Yang pinter-pinter ngelobi mah ya bangsa kena rokok 2 batang dah ya. Hati-hati. Pemberian sesuatu kepada orang yang memiliki wewenang itu termasuk daripada suap. Cuman ini baru definisinya saja, belum hukumnya. Kadang-terkadang ada suap yang diperbolehkan. Tuh. Nanti dibagi hukumnya. Ada suap yang diharamkan dan ada suap yang diperbolehkan. Nah, contohnya apalagi memberikan sesuatu kepada orang yang berwenang seperti sekarang. Misalkan calon bupati, calon gubernur, atau calon wali kota memberikan sesuatu kepada rakyat agar rakyat memilihnya. Itu termasuk suap. Kan pemberian-pemberian itu ada motifnya, Pak ya? Ada udang di balik piring, enak. Ya, itu ada udang di balik batu, hati-hati. Itu pemberian yang tidak ikhlas. Ada maksudnya, ada motifnya itu, ya. Nah, diberikan kepada hakim atau kepada selain hakim. Nah, tentu pemberian ini bukan pemberian cuma-cuma, ada maksudnya. Apa maksudnya? Untuk dimenangkan kasusnya atau disukseskan segala keinginannya. Beda dengan hadiah, Pak. Kalau hadiah itu kan motifnya kasih sayang. Tidak ada udang di balik batu. Nah, kalau ini bukan hadiah, walaupun dia bilang, oh ini mah hadiah buat Ustadz. Ustadz mau umroh. Ini mah hadiah, walaupun dia ngomongnya hadiah.
Tapi kalau ada udang di balik batu, ada motif-motif tertentu, maka ini namanya suap, sogokan. Nah, itu definisinya. Sekarang macam-macam suap, hukum dan dalilnya. Di sini disebutkan 3 macam suap, dan ternyata tidak semua suap itu diharamkan. Pertama, suap untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Ini biasanya praktek suap menyuap itu motifnya seperti itu, Pak. Menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Aturan dia masuk penjara karena bunuh orang, karena korupsi, tapi dia akhirnya memberikan riswah, suap. Nah, itu kan berarti membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang benar malah masuk penjara, yang nggak benar nggak masuk penjara. Biasanya suap seperti itu. Itu umumnya, mayoritas. Bagaimana hukum suap seperti ini? Hukumnya haram bagi pemberi suap dan penerima suap. Jadi baik yang memberi uang suap atau yang menerima uang tersebut sama-sama berdosa dan sama-sama haram hukumnya. Bapak bisa lihat di dalam kitab Az-Zawajir Aniktirofil Kabair karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar ini ada 2, ada Al-Haytami dan ada Al-Asqalani. Al-Asqalani ahli hadis, Al-Haytami ahli fikih. Al-Asqalani punya murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami banyak sekali karangannya. Salah satunya karangan dalam fikih, misalkan seperti Tuhfatul Muhtaj, syarah daripada kitab Minhaj. Minhaj itu ditulis oleh Imam Nawawi. Syarahnya banyak, kurang lebih ada 1000 Pak syarahnya. Salah satu syarah yang terkenal adalah Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Selain Tuhfah, beliau punya kitab lagi Imdad, Fathul Jawad, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Saya banyak mengoleksi kitab beliau di rumah karena saya termasuk penggemar beliau. Nah, salah satunya yang beliau tulis adalah kitab Az-Zawajir tentang dosa-dosa besar. Beliau menulis ada 476 dosa besar. Ini banyak banget, Pak ya. 476 dosa. Imam Zahabi itu punya kitab namanya Al-Kabair. Beliau cuma mencantumkan 76 dosa besar, tapi Syekh Ibnu Hajar sampai 470. Ini luar biasa. Makanya ngeri, Pak, kalau baca kitab itu. Ngeri-ngeri sedep ya. Iya. Salah satu dosa besar yang ditulis adalah ar-rishwah, yaitu praktek suap menyuap. Beliau bahas Al-Qur'annya, tafsirnya, hadisnya, qaul-qaul ulamanya. Maka bagi yang ingin mengetahui dan bagi yang ingin memperluas pengetahuan tentang riswah, bisa dilihat di dalam kitab tersebut. Nah, salah satu dalil yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud yang saya tulis. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima dua-duanya. Itu suap yang pertama. Langsung yang kedua. Yang kedua, suap untuk mempertahankan kebenaran dan menolak mara bahaya. Ini beda dengan suap yang pertama, Pak ya. Suap yang pertama itu menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Bahasa lainnya membatilkan yang hak dan membenarkan yang batil. Nah, yang kedua sebaliknya. Yang kedua itu suap untuk mempertahankan kebenaran dan untuk menolak mara bahaya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram bagi penerima suap dan boleh bagi pemberi suap. Jadi hukumnya itu dibagi 2. Bagi penerima suap itu haram, dosa besar. Tapi bagi pemberi suapnya
Boleh. Kenapa? Karena dia memberi suap untuk mempertahankan kebenaran. Dia memberi suap untuk menyelamatkan dirinya atau keluarganya, dan itu diperbolehkan. Dalil dan contohnya, ketika Ibnu Mas'ud berada di Habasyah. Habasyah itu di mana, Bapak Ibu sekalian? Di Afrika, negara Ethiopia atau disebut Abisinia. Jadi ketika Ibnu Mas'ud berada di Afrika, di negara Habasyah, ia pernah menyuap dengan uang 2 dinar agar bisa dilepas. Jadi beliau pernah ditangkap, Pak, ya. Dan tentu penangkapan itu tanpa alasan yang benar. Akhirnya beliau pun menyuap 2 orang yang menangkap tersebut, masing-masing 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Akhirnya dilepaskan. Apakah hal tersebut boleh? Boleh. Karena Ibnu Mas'ud melakukan suap untuk mempertahankan kebenaran dan untuk melindungi dirinya yang tidak bersalah dari penganiayaan. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, yang berdosa adalah penerima suap, bukan penyuap. Ini konteksnya mungkin sama, Pak, seperti kita ditilang polisi tapi sebetulnya kita nggak salah. Ya, kita STNK ada, SIM ada, lampu nyala semua. Iya, helm ada. Kemudian polisi nyari-nyari kesalahan. Ada, Pak, ya, Pak? Ya ada, Pak, itu. Sebenarnya kita nggak salah. Ya, ini bukan polisi, tapi oknum. Ya, cari selamat lah, kita bilang oknum. Oknum polisi, Pak, menilang kita sementara kita tidak ada kesalahan sama sekali. Duh, mana buru-buru lagi mau kerja, ada acara. Udah deh, wani piro, kata polisinya. Kita kasih duit tuh, dah Pak Polisi damai 20.000. Atau polisi yang agak tinggian, gocap lah. Tinggian lagi cepet gitu ya. Nah, kita tidak bersalah, kemudian kita disalahkan. Maka untuk menyelamatkan diri, kita boleh melakukan praktek suap, ya. Kita misalkan mau dipenjarakan, dipolisikan, padahal kita tidak bersalah, maka kita boleh melakukan suap. Nah, jadi ternyata ada suap yang diperbolehkan. Jabir bin Zaid dan Sya'bi, ini kalangan tabi'in, beliau mengatakan, tidak mengapa jika seseorang menyuap sebab takut akan penganiayaan yang mengancam jiwa dan harta bendanya. Hasan Basri mengatakan, tidak masalah jika seseorang menyerahkan hartanya untuk menjaga diri dan kehormatannya. Jadi diri kita, harta kita, usaha kita diancam, Mbak, sama preman misalkan. Akhirnya premannya kita suap tuh, kita bayar agar kita bisa menyelamatkan diri kita, harta kita, usaha dan keluarga. Itu boleh, tidak jadi masalah. Yang terakhir, suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Ini banyaknya, apalagi di Cikarang. Wah, Cikarang itu surganya para pekerja. Ya, banyak pabrik. Itu biasanya, Pak, biasanya orang-orang masuk pabrik ya bayar, ya nyogok. Apakah boleh? Haram hukumnya, baik bagi pemberi suap ataupun bagi penerima suap, sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum tu'addul amanati ila ahliha. Sebetulnya yang berhak bekerja di perusahaan-perusahaan itu adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, orang yang punya keahlian. Ya, dengan cara apa? Sebetulnya dengan cara diuji, dites kelayakan. Itu bukan dengan cara menyuap, karena biasanya kalau pakai praktek suap menyuap, yang masuk itu bukan orang-orang yang kompeten, Pak. Betul nggak? Jangankan di perusahaan, di kantor pemerintahan, bahkan di kantor urusan agama, Pak. Kantor urusan agama aja seperti itu. Saya punya mamang di kantor urusan agama, ditawarin, Ji, pengen naik jabatan nggak? Jadi kepala katanya. Itu padahal kantor urusan agama, Pak. Tapi ada maharnya, Ji. Berapa? 200 juta. Wow. Ada maharnya, sogokan, itu bahasanya mahar. 200 juta.
Kenapa maharnya gede? Karena kalau udah dapat jabatan itu, Pak, oh namanya duit. Iya, bisa ngotak-ngatik dari sini, dari situ dan lain sebagainya. Ini makanya perlu kita waspada hal-hal seperti ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita dengarkan guru ya. Kita dengarkan dulu guru ya azan Isya. Nanti setelah azan Isya selesai kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilahkan dipersiapkan pertanyaannya. Yang mau bertanya? Ya. Mana lid. Ini mikrofon. Tapi nunggu azan dulu ya. Nggak ada suara? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana bila ada urusan untuk memperoleh surat perizinan ke suatu instansi, ada permintaan tanda kutip ya dari instansi agar lancar urusannya. Sedangkan ini kalau tadi dicontohkan adalah makar untuk keperluan pribadi ya, menjabat sebagai itu tadi 200. Nah kalau ini adalah untuk urusan masjid, jadi kalau kita mengurus suatu perizinan untuk masjid, kemudian ada problem seperti itu tergolong surat yang apa? Terus kemudian bagaimana solusinya kalau kita nggak punya perizinan untuk itu? Sedangkan misalnya dilakukan itu kan dananya dari dana umat gitu. Sedangkan apakah umat tersebut ridho kalau misalnya itu yang tidak dibolehkan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah ucapan terima kasih yang bahasa halusnya biasanya diberikan. Ucapan terima kasih yang biasanya diberikan apabila urusannya sudah selesai, tapi itu sebenarnya ada motif bukan dibalik batu. Nah, itu apakah tergolong surat yang tipe apa? Demikian pertanyaan, ada dua pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari pertanyaan pertama itu boleh, karena itu termasuk suap yang diperbolehkan. Ya. Nah, jadi memang administrasi di kita terkadang dipersulit, Pak. Seharusnya kita memperoleh hak kita. Itu kan hak kita ya. Mendapat perizinan itu hak kita sebagai rakyat. Entah perizinan tadi, masjid dan lain sebagainya. Dan tanpa dipungut biaya sebetulnya. Tapi kita dipersulit. Maka untuk memudahkan urusan tersebut, kita boleh melakukan praktek suap. Karena ini merupakan suap yang kedua. Suap untuk mempertahankan kebenaran. Artinya memperoleh hak yang semestinya kita dapatkan. Sama seperti buat KTP misalkan di desa, kecamatan ya Bro ya. Kadang kita kalau nggak ada uang pelicinnya sulit banget. Ya, ntar balik lagi. Iya, maka kita boleh melakukan ya uang pelicin lah ya, ada uang pelicinnya boleh. Ya, karena itu sebetulnya hak yang semestinya kita dapatkan. Pelayanan yang semestinya kita dapatkan adalah pelayanan yang baik. Tapi karena nggak ada uang pelicinnya, jadi dipersulit. Maka kita boleh melakukan praktek suap ketika itu, agar urusan lancar. Ya. Nah, kemudian siapa yang berdosa? Yang berdosa hanya yang menerima saja. Karena yang menerima uang suap itu kan orang yang mempersulit urusan ya. Sementara kita memberikan suap untuk mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Nah, jadi dalam konteks ini boleh Pak ya, kita melakukan praktek suap menyuap. Kemudian uang tanda terima kasih ya. Uang tanda terima kasih. Saya contohkan begini deh. Misalkan satu pesantren mendapatkan bantuan dari pemerintah ya kan lewat proposal. Nah, setelah bantuan itu cair 300 juta misalkan, kita ngasih uang terima kasih ke siapa? Ke yang nembusin proposalnya itu. Nah, ini hukumnya haram, tidak boleh ya, hukumnya haram. Hadisnya itu riwayat Imam Ahmad, saya lupa redaksinya ya. Saya lupa redaksinya, tapi intinya seperti ini. Hadiyatul ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada seseorang yang apa namanya pekerja. Hadiah yang diberikan kepada pekerja atau orang yang berjasa seperti yang nembusin proposal daya. Itu gululun. Gulul itu harta rampasan perang yang diambil, yang dicuri. Itu Nabi menyamakan seperti uang curian itu. Itu tidak boleh ya. Nah, jadi kita memberikan uang terima kasih itu tidak boleh, Pak. Ya. Terima kasih walaupun kita namakan hadiah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sana akan ada mudarat yang terjadi ya. Jadi setiap kali nanti orang yang nembusin proposal itu dia akan mendahulukan orang yang memberikan hadiah kepada dia. Misalkan ada 2 proposal nih. Yang satu sering ngasih uang terima kasih, yang satu nggak pernah ngasih. Kira-kira yang didulunya mana? Yang ngasih lah. Itulah kenapa disebut sebagai gulul ya. Itu haram hukumnya, tidak boleh memberikan uang terima kasih. Kalau mau ngasih ntar di luar konteks itu ya. Jangan di luar, jangan jangan atas nama uang terima kasih. Artinya nanti kalau itu udah lama, udah cair, masalah udah selesai lama, nah kita silaturahim ke rumahnya. Ya, itu urusan lain, beda lagi tuh kalau urusan silaturahim. Karena kalau silaturahim kan
dianjurkan untuk bawa-bawa sesuatu ya, bawa bekakak, semur jengkol tuh. Ya kasih amplop lah dikit gitu. Silaturahim nggak apa-apa. Jadi yang penting nanti kalau urusannya sudah selesai, tidak ada sangkut pautnya dengan bangunan, dengan proposal dan lain sebagainya, ya itu kita berikan sesuatu di luar itu. Wallahu a'lam. Ada lagi. Sebenarnya ada satu yang belum dijawab dulu. Iya, silakan. Jadi kalau yang pertama tadi itu diperbolehkan, soal yang diperbolehkan, sedangkan kalau kita lakukan itu menggunakan uang jamaah, itu apakah masih diperbolehkan juga karena belum yang diperbolehkan. Yang dimaksud uang jamaah itu seperti apa misalkan? Kencran masjid atau kotak infak masjid. Oh, kas masjid ya? Kas masjid. Nah, boleh. Karena kas masjid itu diperuntukkan untuk fisik masjid atau untuk kemaslahatan masjid. Segala sesuatu yang membuat masjid maslahat itu boleh menggunakan uang kas masjid. Tentu namanya perizinan itu kan untuk kemaslahatan masjid ya. Maka diperbolehkan menggunakan uang kas masjid. Contoh lain seperti menggunakan uang kas masjid, seperti gaji marbot, gaji muadzin, amplop untuk yang taklim, amplop yang azan Jumat, itu boleh dari uang kas masjid karena itu untuk kemaslahatan masjid. Di luar kemaslahatan masjid tidak boleh. Seperti apa? Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, beli nyewa tenda untuk kurban boleh nggak dari uang kas masjid? Tidak boleh. Nah, karena kurban itu walaupun ibadah tapi bukan untuk kemaslahatan masjid, beda ya, maka harus dari sumber yang lain. Pak Ustadz, maulid dari uang kas masjid boleh nggak? Dilihat dulu. Kalau maulidnya di dalam masjid boleh, karena untuk kemaslahatan masjid, kemakmuran masjid. Tapi kalau maulidnya di halaman masjid, di luar masjid, nah kan orang nggak masuk masjid, nggak sholat juga, nggak sholat sunnah, nggak mengisi masjid dengan zikir, dengan sholawat, berarti bukan kemaslahatan masjid. Maka maulid yang dilakukan di luar masjid tidak boleh menggunakan kas masjid. Ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah, kita tutup dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, mudah-mudahan jadi tabungan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan tidaklah kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan ibadah kita sampai kita mati membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilahiyal karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadrisana wa tadarrusana wa tammim taqsirana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekalian, sedikit saya informasikan bahwa Covid Salamin Center ini akan mengadakan maulid ya pada tanggal 29 November. 29 November jadwalnya tanggal 1. Dan alhamdulillah
para pengisinya sudah kita hubungi. Oleh karena itu kepada bapak-bapak yang ingin berdonasi untuk maulid, nanti akan di-list open donasinya oleh panitia. Ya, silahkan nanti dipantau di grup. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapak yang barangkali ada yang perlu kita kasih proposalnya, juga nanti langsung kontak ke panitia. Ya, jadi insya Allah kita maulid tanggal 29 November malam Sabtu, masih ada 2 bulanan lagi. Ya, jadi open donasinya sudah kita mulai, nanti di share di grup ya sama panitia. Mudah-mudahan dengan kita mencurahkan tenaga, pikiran, dan materi kita untuk rasa kegembiraan kita dengan maulid ini, seperti yang tadi diceritakan Ustaz Asef ya, orang Nasrani aja sampai bisa diselamatkan dengan kondisi yang begitu sangat memprihatinkan, apalagi kita yang sebagai nabi kita ya. Karena itu ingin mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemudahan segala kesulitan kita, salah satunya diantaranya adalah mencintai Rasulullah. Dan cara mencintai kita bermacam-macam. Salah satunya bisa dengan kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا